Oleh Tuhan, amin, haleluya. Ya, berapa banyak di antara saudara yang pada pagi hari ini akan diberkati oleh Tuhan? Lambaikan tangannya, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Coba lihat kiri kanan Bapak Ibu, katakan sama dia, kamu siap gak diberkati Tuhan? Sekali lagi katakan, kamu siap gak diberkati Tuhan? Wah, keren, haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Ya, saya mau katakan begini Bapak Ibu, bahwa di dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang kebetulan. Siapa yang percaya dan sepakat dengan Pastor Daud? Di dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Semuanya dalam kendali Tuhan, amin. Haleluya. Masalahnya banyak anak-anak Tuhan tidak pernah mengerti dan tidak pernah tahu hukum ini selalu ada di dalam kehidupan manusia. Makanya banyak anak-anak Tuhan jatuh dalam kegagalan. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia tidak mengikuti rencana Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan gagal dan jatuh dalam masalah, persoalan, baik dalam bisnis, baik dalam cita-cita, baik dalam rumah tangga, gagal Bapak Ibu. Karena mereka melakukannya seperti apa yang mereka mau, bukan melakukan seperti apa yang yes. Tadi kita sepakat Bapak Ibu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini itu tidak ada yang kebetulan, semuanya karena settingan Tuhan. Saya mau bilang begini, sebuah gedung, apakah itu mall atau apartemen, apakah menurut Bapak Ibu semuanya itu bisa jadi tiba-tiba? Dari mana awalnya Bapak Ibu? Dari mana awalnya? Jadinya sebuah mall Cempaka Mas ini Bapak Ibu, itu tidak bisa dibangun oleh pemborong begitu saja, nggak bisa. Yang pertama kali, ownernya itu punya visi, benar nggak? Ownernya itu punya bayangan, punya mimpi. Lalu mimpi itu diterapkan dengan di sebuah kertas yang disebut apa Bapak Ibu? Blueprint, betul. Haleluya. Coba sama-sama katakan blueprint. Jadi kita semuanya ini sebenarnya sudah dalam blueprintnya Tuhan. Saya lahir 1971 itu bukan karena mau-maunya bapak mama saya Bapak Ibu. Betul apa betul? Apakah Bapak Ibu yang berumah tangga punya anak dan lahirnya seperti itu karena Bapak Ibu inginkan seperti itu? Ada yang berani bilang iya? Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu, mamanya Batak, hidungnya pesek, mamanya Batak, hidungnya pesek, kulitnya hitam, bisa nongol putih Bapak Ibu. Bisa nongol hidungnya mancung, dari mana itu? Oh yang sana bilang ya, oh ini belum apa-apa udah, aduh. Amin. Nah sebuah bangunan Bapak Ibu, sebelum dia dibangun, ownernya itu pasti punya bayangan ketika dia lihat sebuah lahan yang luas. Seorang visioner, dia akan berpikir bagaimana lahan ini yang tadinya sepi akan saya jadikan rame dan saya akan bangun di sini sebuah gedung besar yang namanya mall. Lalu begitu bayangannya berkali-kali dia pikirkan dan dia ingin sesuatu terjadi yang besar di situ, maka dia mulai gambarkan di sebuah kertas Bapak Ibu. Amen. Sesudah dia gambar di sebuah kertas, lalu dia bikin bentuknya, dia kasih sama arsitek. Dia kasih sama desainer. Nah saya nggak usah dulu besar-besar biar bisa kita tangkap, biar kita bisa bayangkan. Kalau saya mau bangun rumah Bapak Ibu, amin. Saya punya mimpi, saya punya rumah, saya mau bangun 3 kamar, kemudian kamar mandinya 2, lalu carportnya, terasnya itu sudah saya ukur, lalu saya cari tanah Bapak Ibu, kemudian saya gambar, lalu saya kasih sama pemborong. Amin. Lalu pemborong itu lihat, kemudian dia hitung, jadi harganya deal. Saya sudah bikin bahwa kamarnya 3, bentuknya seperti ini, dapurnya di sini, lalu bahan-bahan bangunannya kayak toiletnya semuanya saya buat. Pemborong sepakat, harganya setuju. Saya mau tanya sama kita semuanya, begitu dikerjakan oleh pemborong, dia sudah terima blueprintnya. Lalu begitu dia bangun, ada di image-nya dia yang menurut dia, ilmunya dia kurang pantas, kurang cocok.
Lalu mungkin dia permak Bapak Ibu. Dia rubah, dia berpikir pasti yang punya rumah suka karena saya memberikan kualitas yang terbaik dan menurut saya ini yang bagus. Dia bangun sampai jadi Bapak Ibu. Begitu sudah jadi dia datang sama saya. Pak, silakan cek. Rumah yang Bapak impikan sudah jadi. Oh ya? Oke. Lalu saya datang ke tempat itu. Saya mulai perhatikan Bapak Ibu. Saya periksa semuanya, kamarnya 3, kamar mandinya. Saya mulai tanda tanya. Enggak sama. Kok begini? Profil temboknya saya minta begini tapi dirubah. Biar manis Pak. Alasannya seperti itu. Saya mau tanya. Kalau seandainya saya atau saudara sebagai ownernya, Bapak terima atau tidak? Kenapa tidak diterima? Sebagai pemilik yang sudah saya bayar sesuai dengan permintaan dia, karena saya tidak terima, saya harus bilang apa sama orang itu? Rombak. Untuk apa? Agar sesuai dengan apa yang saya. Bapak Ibu sadar enggak bahwa hidup kita sering dirombak sama Tuhan? Halo, saya mau bilang kalau Bapak Ibu punya masalah, itu bukan karena saudara sedang jatuh dalam kehancuran, tapi Tuhan bilang kau salah jalan. Dan Tuhan mau rombak hidupmu. Dan biasanya rumah yang dirombak alias direnovasi ulang, kira-kira dalamnya bagus atau enak, atau hancur-hancuran? Halo? Hancur-hancuran? Ada di sini suami istri? Coba bilang sama sebelahmu, tuh hancur-hancuran kita sekarang kan. Oh, gara-gara lu salah jalan dulu sih lu. Wah, yang di belakang ketawa bener katanya. Wah, ibu juga bilang lu sih katanya. Tuh ada di belakang sana. Amin. Jadi kalau belakangan ini hidup kita direnovasi sama Tuhan hancur-hancuran, haleluya, itu artinya kita harus sadar bahwa kita salah jalan. Kadang-kadang memang di awal itu Tuhan luaskan kita Bapak Ibu mengikuti maumu. Tuhan itu memang adil, dia kasih free will. Adam dan Hawa juga di Taman Eden dia kasih free will. Haleluya. Tapi dia sudah kasih batasan bahwa pohon yang di tengah Taman Eden ini jangan kamu coba-coba, Tapi seringkali kita Taman Eden sudah lewat, zaman sekarang Yesus sudah lahir, tapi kita sering sekali coba-coba yang dilarang sama Tuhan. Betul? Haleluya. Saya mau bilang Bapak Ibu, mau biar bagaimanapun, mau kemanapun kita pergi, rencana Tuhan tetap harus terjadi di dalam hidupmu. Enggak bisa enggak. Saya mau bilang Bapak Ibu sekali lagi, kalau engkau sadar dengan firman Tuhan ini, rencana Tuhan harus jadi di dalam hidupmu. Enggak ada yang bisa bilang enggak. Kira-kira kalau Bapak Ibu sering memberontak sama Tuhan, dan kalau Tuhan balikkan dan dia bilang kau harus jadi sesuai dengan rencanaku, kira-kira enak gak situasinya? Ada di sini yang sedang alami seperti itu? Lagi gak enak banget hidupnya? Ada? Saya mau kita mulai belajar Bapak Ibu, bagaimana cara menyenangkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau orang yang sudah sesuai dengan jalannya Tuhan, itu pasti semut terus dia. Dan Tuhan akan semakin berkati dia. Dan gak akan pernah masalah dalam hidupnya. Bukan berarti gak ada persoalan ya, tapi semuanya akan berjalan lancar. Tapi kalau Bapak Ibu udah jatuh berkali-kali, masih gak sadar-sadar, kadang-kadang sampai Tuhan jawab gini, ini bandel banget sih orang nih. Hah? Halo? Tuhan mau kembalikan kita ke blueprintnya dia. Amin. Haleluya. Coba buka dulu Yeremia 1 ayat yang kelima. Haleluya. Yeremia 1 ayat yang kelima. Iya, di sini sudah tertulis ya. Yeremia 1 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu,
Lihat. Aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Menjadi nabi itu Bapak Ibu tidak mesti harus dia tidak bekerja. Bapak Ibu boleh jadi jenderal, amin. Tapi Bapak Ibu nabi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu bisa jadi pengusaha hebat di Jakarta, tapi di mata Tuhan Bapak Ibu seorang nabi. Haleluya. Amin. Bapak Ibu mau jadi petani pun di ladang, tapi di mata Tuhan Bapak Ibu seorang nabi. Tujuan nabi untuk apa? Nabi itu pelihatnya Tuhan untuk memberitahukan kebenaran kepada orang-orang. Tapi masalahnya banyak orang-orang dari kecil orang tuanya tanya, amin. Nak, kamu cita-citanya mau apa? Ada yang bilang jadi pilot, ada yang bilang jadi dokter. Bapak Ibu pernah nanya sama anak-anak seperti itu? Ada yang nanya mau jadi polisi. Haleluya. Tapi ketika Tuhan izinkan mereka jadi pilot, jadi dokter, jadi polisi gitu ya. Lalu Tuhan bilang sama mereka, kamu biar jadi polisi, tapi kamu tetap jadi nabiku. Kamu tetap jadi dokter, tapi kamu itu adalah hamba Tuhan, hambaku. Nah, kalau untuk mencetak seorang anak jadi dokter Bapak Ibu, biayanya murah atau mahal? Lalu ketika dia sudah jadi dokter, diberkati Tuhan cerdas, bahkan dia dokter spesial, naik lagi Bapak Ibu levelnya. Lalu ketika ada orang berobat ke rumah, mungkin dia buka praktek, karena hatinya di sini bukan lagi hati manusia tapi hati Tuhan. Begitu dia datang pasien, dia tanganin, lalu dia doain pertama, kemudian dia kasih obat. Lalu pasiennya bilang begini, dok, berapa biayanya? Benar gak? Dokter bilang, udah gratis lah. Itu gratis sudah hebat. Karena dokternya bilang, biasanya sekali cek dokter sekarang itu 400 paling murah. Kadang-kadang ada 700. Tapi dia bilang, dia lihat begini, dia lihat ini pakai sandal jepit, dekil, cium baunya, bau keringat, pasti nih mau lui. Lalu dia bilang, udah bapak punya duit berapa, bayar aja, taruh aja di meja. Kira-kira kalau bapak ibu jadi orang tuanya dia nih, jadi dokter nih, bapak ibu senang gak? Wih, hebat yang bilang senang. Hebat. Serius senang ini. Saya mau salam dulu ini. Pasti orang tua bilang, kamu ini dokter dibayar, dikuliahin mahal-mahal sampai keluar negeri, sampai jual sawah ladang saya ini. Kamu begitu kerjanya, mendingan jadi tukang ojek aja. Manusia ambisi. Nah, ini yang bikin orang jatuh Bapak Ibu. Seharusnya nih, orang-orang yang berdiri di pemerintahan, mau menteri, jenderal, anggota MPR, DPR, harusnya mereka bawa nama Yesus, benar gak? Tapi begitu nyampe di gedung DPR, jadi jubah hitam semua, bertanding semua begitu. Jangan-jangan di sini ada orang begitu nih. Halo? Nggak ada ya? Serius ini ya? Jangan nanti ketemu saya nanti di apa namanya, di bisnis apa namanya itu ya, marketplace. Kebetulan ini lagi dari jemaatnya bapak itu nih. Ci, berapa Ci? Wah, segini. Boleh tawar nggak? Enak aja lu, tawar-tawar lu. Amen. Seharusnya ini yang terjadi di dalam anak-anak Tuhan. Lalu mungkin Bapak Ibu bilang begini, kalau begitu pastor, kapan kita kayanya? Saya mau bilang, yang bikin kaya kita atau Tuhan? Amsal bilang apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan susah payah tidak menambahinya. Tapi kenapa manusia lupa dengan panggilan itu Bapak Ibu? Makanya kerap kali banyak orang jadi dokter tiba-tiba jadi pendeta, betul gak? Banyak orang insinyur jadi pendeta, tahu gak kenapa? Karena dia salah jalan.
Seharusnya nggak perlu lama-lama jadi pendeta dia. Kenapa mesti udah kerja bikin proyek segala-galanya dia baru bersaksi? Kenapa? Karena dibentur sama Tuhan. Masih juga dia tinggalin Tuhan. Tuhan tarik Bapak Ibu. Kenapa? Sebelum waktumu habis, programnya Tuhan di dalam hidupmu harus digenapi. Tuhan gak akan izinkan ada orang yang menghembuskan napas terakhir. Kalau Tuhan sudah taruh programnya di dalam dia, itu orang pasti ditahan sama Tuhan. Makanya banyak orang sudah napasnya satu-satu di ruang ICU, bahkan detak jantungnya sudah tit. Oh, semangat dia hidup lagi katanya. Ini betul Bapak Ibu. Itu yang disebut namanya bersabat dengan Tuhan. Hari Sabat itu cuma satu, betul? 6 hari lamanya engkau bekerja. Tapi pada hari yang ketujuh engkau harus engkau harus datang kepadaku dan beribadah dan menyenangkan hati Tuhan. Tapi masalahnya banyak orang udah 6 hari bekerja, tapi hari ketujuh dia curi juga. Hati-hati di sini ya. Wah, mulai nyinggung-nyinggung nih Bapak Pendeta. Iya pastor, soalnya ini lagi booming banget nih bisnisnya saya pastor. Bahkan saya berpikir kalau boleh satu hari itu bukan 24 jam tapi 36 jam. Siapa yang pernah berpikir seperti itu? Beberapa orang pebisnis saya tanya, betul pastor. Saya sempat punya pemikiran seperti itu. Karena saking ketagihannya dia, udah jam 12 malam masih giat dia karena lagi kangtau terus. Sampai dia pikir kenapa mesti 24 jam hari ini? Kenapa enggak 36 jam? Ada yang pernah berpikir seperti itu di sini? Kalau ada bilang aja ada saya gitu loh. Udah dikasih Tuhan 6 hari kita untuk cari cuan. Hari ketujuh disuruhnya istirahat. Tapi dipakai juga sama Tuhan, sama manusia itu. Memperkaya dirinya. Saya mau bilang Tuhan biarkan terus. Sebenarnya badan kita ini, tubuh kita ini sudah disetting sama Tuhan, diprogram sama Tuhan bahwa mampunya bekerja selama seminggu cuma 6 hari. Sudah disetting sama Tuhan ini badan, tapi kita maksa terus Bapak Ibu. Makanya banyak orang udah ngumpulin harta. Bukan saya yang ngomong loh ya. Kalau mau marah, marahin ibu ini. Saya mau bilang, perpuluhan aja Bapak Ibu nggak bayar, diingatkan Tuhan nggak? Saya nggak bahas perpuluhan ya, karena perpuluhan itu Tuhan bilang dia punya, dan hari yang ketujuh itu juga dia punya. Apa yang punya Tuhan harus coba hitung Bapak Ibu. Berapa banyak kali hari ketujuh itu Bapak Ibu ambil punya Tuhan? Coba hitung. Kita hitung sekarang ya. 1 bulan berapa kali minggu? 1 tahun. Coba pegang kalkulatornya dulu. 1 tahun 52. Kalau umur kita dikasih Tuhan 70 tahun aja sesuai Mazmur 90, coba 52 kali 70, coba kalikan. Kita hitung dulu, biar pintar kita ini. Ayo. Berapa Pak? 3.000 dibagi 12 bulan. Hah? 1 tahun hitungannya. Dibagi 12. Berapa? Ada kurang lebih 7 tahun di situ. Coba Pak berapa? 52 kali 70 tahun. Dapatnya berapa? Dibagi 12 per tahun. 12.
Hah? Nah, itu dikali jadi hitungan tahun berapa tahun itu? Pernah nggak kita berpikir Bapak Ibu, ketika kita ambil waktunya Tuhan cuma 1 hari seminggu, kita curi waktunya Tuhan, itu sebenarnya Tuhan mau ajari kita untuk bersahabat dengan Dia, oke? Tapi kita ambil, saya mau bilang itu waktu harus Bapak Ibu bayar. Makanya banyak orang dari mudanya kejar target Bapak Ibu. Di masa tuanya sebelum dia lewat, Tuhan sengaja tahan hidupnya untuk bersahabat. Di mana Bapak Ibu? Di tempat tidur. Saya mau tanya sama kita, Bapak Ibu mau bersahabat sama Tuhan kondisi begitu atau kondisi sehat? Mau bayar kondisi sehat? Makanya hari Minggu itu bersahabatlah dengan Tuhan, ada men? Bersahabat sama Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu lagi diberkati luar biasa, baik jabatan pekerjaan apapun engkau, ingat Tuhan di situ. Dan membayar sahabatnya Tuhan itu bukan harus hari Minggu saja. Tapi di kantormu, di perusahaanmu bikin mesbah di situ. Bayar waktunya Tuhan. Maka dipastikan engkau dipanggil Tuhan, engkau lagi melayani. Lewat Bapak Ibu. Nggak ada susah-susah. Banyak orang-orang tua tidak menyadari kenapa saya di masa tua sakit stroke diurusin. Setiap kali orang datang, pendeta datang, apa kabar Bapak, kita berdoa. Iya Pak, doakan saya. Dulu nggak pernah begitu kan. Bangun tidur, halo, sebelum tidur ngitung lagi berapa kantong hari ini. Lihat di digital handphone, lumayan hari ini. Lihat di buku tabungan, sudah segini. Kepalanya hitung-hitungan terus, nggak pernah berpikir untuk tuh. Saya mau bilang Bapak Ibu, semua yang kita dapat itu semuanya akan dihitung sama Tuhan. Apalagi Tuhan Yesus mau datang, amin. Bangsa-bangsa perang dunia ketiga, semua hamba-hamba Tuhan seluruh dunia bernubuat. Muncul banyak kesaksian bahwa Yesus segera datang, amin. Dan semua kita tinggal akan pulang sama Dia. Saya mau bilang orang yang tidak membayar milik Tuhan gak akan terangkat ke surga. Semua kita ini punya desainnya Tuhan. Bilang sama sebelahmu, ternyata gue orang hebat loh. Tuhan punya program buat gue. Bilang dong. Iya, gak usah malu. Yang hebat itu bukan yang khotbah saja, bukan yang WL, bukan yang singer, bukan pemusik, tapi kita ini semuanya orang hebat di mata Tuhan. Amin. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau Tuhan Yesus program softwaremu itu Tuhan akan dimulai dari sekarang. Wah mantap Bapak Ibu. Saya gak pernah tahu saya jadi pendeta ketika saya kecil. Dan ternyata ketika saya baca Yeremia 1 ayat 5 ini, di dalam hidup saya sudah ditentukan ada software dari semula, amin, programnya Tuhan yang harus diklik on di zaman saya sekarang. Coba kita lihat kitab Yunus yuk, kitab Yunus ya, biar lebih jelas lagi. Dari Yeremia 1 ayat 5 ini kita sambung ke kitab Yunus. Ayo kita lihat ya, kita belajar dari masalah Yunus ini. Yunus pasal yang pertama. Oke, di layar sudah ada Bapak Ibu ya. Yunus pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke terakhir lah nanti kita lihat ya. Judulnya di sini adalah Yunus mengingkari panggilan. Beranjak dari Yeremia 1 ayat 5 tadi, kita lihat kesaksian Yunus. Karena ada orang yang bilang itu kan untuk Nabi Yeremia, Pastor Daud. Saya mau bilang semua orang yang hidup bahkan di dalam dunia ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tadi kita sudah sepakat. Bahkan Yunus pun juga mengalami sejarah dan cerita yang sama. Kita lihat. Ada yang pertama, setelah Yunus dewasa,
Ayat yang pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, bangunlah Yunus, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Haleluya. Amin. Cuman dibilang apa? Berseru. Seharusnya orang-orang petinggi-petinggi di Indonesia ini yang anak-anak Tuhan, begitu Tuhan izinkan sampai di sana, tujuan mereka cuma hanya bilang, berserulah, sampaikan kebenaran, tapi mereka nggak berani. Kalau ada orang-orangnya Tuhan berdiri di negara ini, dipastikan negara ini aman, Bapak Ibu. Dipastikan negara ini damai kalau ada orang-orangnya Tuhan yang berdiri di pemerintahan Indonesia ini dan menyampaikan pesan Tuhan. Enggak akan mungkin seperti sekarang. Ternyata Yunus, ketika waktunya Tuhan sudah tiba sama dia, datanglah Tuhan kepada Yunus. Nus, sekarang waktumu sudah mulai start. Kamu pergi ke Niniwe, sampaikan apa yang kukatakan, suruh mereka bertobat. Kalau mereka nggak bertobat, maka aku akan menungging balikkan kota Niniwe. Sebab dosa dan kejahatan mereka telah sampai ke dalam hadiratku. Amin. Coba kita lihat lagi apa yang dilakukan Yunus. Ayat yang ketiga, jemaat yang baca deh. 1, 2, 3. Potong dulu. Lihat. Begitu Allah mengingatkan bahwa program yang sudah diinstal Allah sebelum dia lahir ke dunia, di dalam dia sudah ada software yang harus diklik on. Begitu waktunya sudah tiba, Yunus ngapain Bapak Ibu? Lari. Kalau ditulis sekedar lari masih enak. Menjauhkan diri dari Tuhan, sok hebat. Bahkan banyak anak Tuhan model seperti ini kejadian. Untuk yang gratisan disuruh sama Tuhan gak mau. Tapi kalau untuk menjauh dari Tuhan bayar, berani bayar mahal. Ajak ke gereja coba, gratis kan? Gak bayar kan? Rata-rata. Tapi kalau dibilang, tante, inang, kata gitu ya. Kebetulan saya orang Batak nih. Ayo kita di sana ada pesta kita. Lompat itu Bapak Ibu. Tapi kalau disuruh ke gereja, pinggangku sakit masuk angin aku inang. Enggak bisa inang. Maaflah. Sakit pinggangku. Tapi kalau diajak jalan-jalan, jam berapa? Jam berapa? Semangat Bapak Ibu. Bahkan poco-poco dia kuatnya begitu. Mantap. Kakinya bisa kuat seketika itu juga. Tapi kalau gereja, yang ketawa-ketawa ini kayaknya punya pengalaman ini. Curiga saya. Amin. Kan benar kan Yunus kan? Untuk mengikuti perintah Tuhan dan keinginan Tuhan gratis, dia nggak mau. Tapi kalau untuk bayar tiket mahal, kapal pesiar, jalan-jalan, melancong, berani bayar harga. Itu kita kan? Wih, tante ini berani bilang tidak. Oh, keren banget tante ini benar. Waduh, keren tante benar. Waduh, saya yakin dia bilang tidak itu karena dia dengar banget detail kata-katanya Pastor Dot. Tidak, keren banget loh. Salut saya tante, benar salut. Jadilah seperti imanmu ya. Seharusnya kita kayak tante nih. Enggak Pastor, saya harus pergi kalau Tuhan suruh. Mantap. Iya, kan tante ini harus mempertanggungjawab perkataannya dong ya.
Kalau disuruh Tuhan nanti datang ke gereja walaupun banjir, siap Pak Gembala. Loh ini kita baru hujan tadi malam sampai sekarang aja udah kosong nih. Aduh, tapi nanti lihat intip-intip siang-siang di Cempaka Mas itu. Yunus nggak sadar. Alasannya apa? Karena Niniwe itu adalah satu kota yang dibangun oleh Nimrod, orang yang fasik yang menantang Tuhan. Dan Nimrod ini banyak sekali bikin kota-kota besar karena dijajah sama dia. Ternyata keturunan Yunus, nenek moyang Yunus banyak mati dibikin sama Nimrod itu. Makanya dia kepahitan Bapak Ibu. Dia marah dendam dengan kota itu. Saya nggak mau pergi ke sana Tuhan. Lebih baik saya bayar harga, bayar mahal, pergi jalan-jalan deh daripada ikut pelayanan Tuhan. Saya nggak mau Tuhan. Saya mau bilang Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah gerakkan hatimu dan softwarenya Tuhan harus diaktifkan, jalan. Kalau Tuhan suruh engkau untuk melayani keluargamu sekalipun kau punya masalah, jalan. Siapa yang tahu Musa bakal menjadi seorang nabi besar dan dia lahir dan muncul dari Mesir, yang notabene orang Israel diperbudak di Mesir dan Musa lah yang membebaskan mereka. Dari mana jalannya Musa bisa ke Mesir? Bapak Ibu tahu? Satu kali ketika Firaun merencanakan keturunan dari orang-orang Ibrani yang usia 2 tahun ke bawah, rencana mau dibunuh. Karena sudah kebanyakan mereka di Mesir. Lalu ibunya Musa ini cuma 2 punya pilihan. Kalau aku pertahankan ini Musa di pelukan aku, pasti mati. Makanya dia ambil keputusan nekat. Dia serahkan sama Tuhan. Tuhan, pakailah ini anakku. Terserah mula Tuhan mau jadikan apa dia. Daripada dia mati di pelukanku, mendingan aku mempertaruhkan iman di hadapanmu. Dia bikin keranjang kecil, ditaruhnya ter, lalu dihanyutkannya dia di sungai Nil. Dia bilang, Tuhan, tolong rawat dia Tuhan. Tolong rawat dia Tuhan. Musa mati dimakan binatang buas. Berapa banyak kali kita karena ketakutan kita, akhirnya kita coba untuk mengatur hidup anak-anak kita seperti apa yang kita mau. Padahal mereka akhirnya tidak jadi, bahkan lebih banyak yang memberontak kepada orang tua. Tapi justru anak-anak yang berjalan dalam roh, dalam iman, dalam tuntunan, justru mereka kembali kepada keluarganya, memulihkan. Haleluya. Coba kita lanjut lagi cerita Yunus tadi, masuk di ayat yang keempat. Kita lihat. Ketika Yunus pergi membayar tiket kapal pesiar, mencoba menjauh dari Tuhan, Tuhan tahu nih, Yunus ingin melarikan diri dari Tuhan, sementara waktunya sudah tiba. Kalau Niniwe tidak sampai bertobat, nanti mereka masuk neraka semuanya. Tuhan sedih, padahal ada satu orang Yunus yang sudah ditentukan dari mulanya untuk kota Niniwe. Ada satu orang Musa yang ditentukan dari mulanya untuk Mesir. Apa Bapak Ibu? Kebetulan Musa begitu? Kan kita sudah sepakat tadi kan, tidak ada yang secara kebetulan dalam dunia ini. Yosua untuk memimpin Israel masuk ke tanah Kanaan, lahir jadi generasi yang lahir di tengah jalan, itu pun juga Tuhan sudah setting. Jadi semua hidup kita ini semuanya sudah disetting sama Tuhan. Jangan lari dari rencananya Dia. Lihat apa yang Allah lakukan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir kapal mana, pesawat mana yang akan melaju tidak melihat cuaca dulu. Di bandara udara sebelum pesawat terbang itu ada menara satelit yang tahu cuaca. Setengah jam dari pesawat itu terbang, tahu akan lewat yang namanya badai, taipan. Makanya kalau tower itu bilang sama pilot, jangan maju dulu, karena ada bahaya. Makanya suka delay. Pesawat nggak boleh terbang dulu. Karena ketika dia nanti take off, setengah jam dari situ,
dia ketemu sama badai itu. Maka maut akan dialami oleh para penumpang. Makanya satelit itu kasih tahu, dia sudah baca itu cuaca dan tidak boleh terbang. Dan kapal ini pun sebelum dia berlayar, itu nahkoda sudah tahu cuaca hari baik. Tapi anehnya setelah di tengah jalan kok bisa ada badai. Dari mana itu badai? Dari mana itu badai kok tiba-tiba datang? Saya waktu baca ini sampai selesai, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, memang gak ada Yunus lain yang Tuhan bisa gantikan dengan dia. Memang gak ada anak-anak muda lain Tuhan yang bisa diutus ke Niniwe. Tuhan bilang tidak. Sebab di dalam Yunus itu aku telah menaruh softwareku dan aku sudah install di dalam dia. Dan waktunya tiba harus segera diaktifkan. Tuhan gak sayang-sayang sama Yunus. Karena Tuhan tahu sekalipun Yunus dibanting sampai satu kapal, Yunus tetap akan dipegang sama Tuhan. Kenapa? Rencana Allah tidak akan pernah gagal. Saya sampai takut baca ini. Saya bilang, Tuhan, begitu kejamnyakah Engkau sampai perlakukan begitu? Memang harus seperti itu baru orang bisa sadar. Makanya saya bilang tadi, ketika blueprint itu sudah Tuhan buat, lalu engkau mulai menggambarkan dan melakukan dan menggenapi dengan maumu, Tuhan kadang-kadang sengaja balikkan engkau sehingga engkau sadar untuk pergi dan melakukan apa yang Tuhan mau. Saya mau bilang, berkat-berkat yang Bapak Ibu punya, kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidupmu, kalau engkau tidak mau pergunakan untuk Tuhan, bablas. Berkat itu yang akan menghancurkan hidupmu. Kalau Tuhan izinkan kau diberkati dengan limpah, bilang, Tuhan, ini buat apa sih? Apakah cuma untuk memperkaya diriku? Apakah biar deposito punyaku 7 turunan masih bisa? Tanya sama Tuhan. Semua yang ada di dalam hidup kita ini tidak lepas dari rencana Tuhan. Coba bilang dulu sebelah-sebelahmu, kamu siap, kamu lakukan ini. Bilang, coba ya, bilang. Lihat Bapak Ibu, Yunus coba larikan diri bukan di perahu, kapal pesiar. Kalau sudah waktunya Tuhan tiba, Bapak Ibu mau sembunyi di balik perusahaan, perusahaanmu itu Tuhan tungging balikkan, gak takut Tuhan. Bapak Ibu sembunyi di balik backingmu Tuhan habisi semuanya, agar tinggal kau dan Tuhan satu persatu, one by one. Sampai engkau tidak bisa lihat Tuhan. Mau kemana kita sembunyi? Mau sembunyi di keluargamu yang terhormat sampai ke ujung bumi ini pun Tuhan kejar nggak? Tuhan kejar Bapak Ibu, nggak bisa. Tuhan itu kalau sudah taruh softwarenya di kita dan kita tidak menghormati dan tidak lakukan, Dia ambil Bapak Ibu. Yang paling malang adalah orang tetap melawan Tuhan dan tidak mau. Orang itulah orang yang paling malang hidupnya. Ujung-ujungnya neraka. Udah gak ada lagi kesempatan. Ada satu cerita begini Bapak Ibu, namanya si Boy. Ketika masih kecil si Boy ini, Roh Kudus bilang sama dia, Boy, aku boleh masuk gak ke dalam hidupmu? Ah, janganlah, aku masih suka main nih, masih puas-puasin main. Kapan-kapan aja lo Roh Kudus, nanti aku kasihlah waktu buat kamu. Roh Kudus saya bilang, oke, selamat menikmati Boy. Begitu Boy sudah remaja, datang lagi Roh Kudusnya, Boy, kamu kan sudah remaja Boy, aku boleh gak masuk di dalam hidupmu? Boy bilang, Roh Kudus, gua itu lagi senang sama lawan jenis. Aku lagi suka main, apalagi sibuk main bola basket, bola voli.
Udah kapan-kapan aja lah, aku swear. Roh Kudus bilang, oke, terusin boy. Roh Kudus tunggu. Dari remaja sampai dia kuliah, datang lagi nih Roh Kudus. Boy, kamu sekarang udah mahasiswa lah boy. Aku kepingin kali pakai kamu itu untuk melayani Tuhan. Alah Roh Kudus, gua tuh banyak kali nih SKS yang harus gua kejar nih. Gua nggak sempat. Serius nih, lihat nih Roh Kudus nih. Schedule banyak sekali. Besok ada program ini. Oh gitu ya boy. Oke. Sukses ya boy. Roh Kudusnya sabar Bapak Ibu. Begitu si boy sudah wisuda, Roh Kudus datang lagi. Wah, selamat boy. Kamu sekarang udah jadi sarjana. Saya udah boleh masuk belum boy? Alah Tuhan, aku mau cari kerja. Soalnya orang tua saya butuh duit. Gua habis kuliah ini mau kerja. Kebetulan saya kumlot nih. Ada perusahaan yang tawarin saya untuk terima kerja. Jadi nggak bisa sekarang boy. Ya udah, nanti aku janji. Roh Kudusnya bilang, oke lah boy. Begitu si boy udah kerja, Roh Kudusnya datang lagi. Boy, kamu ini makin hebat boy. Dulu dari kecil, remaja, pemuda, kuliah, sekarang kamu udah kerja, udah punya rumah, udah punya mobil. Ya Roh Kudus, ternyata semenjak aku kerja ini aku gak punya waktu. Perusahaan saya mewajibkan 1 minggu juga harus kerja. Gimana dong? Jadi gak bisa. Aduh Roh Kudus maafin saya ya, ini karena kendala. Oke. Roh Kudus sabar gak Bapak Ibu? Udah berapa banyak kali Roh Kudus tantang saudara untuk lakukan pelayanan untuk Tuhan. Tapi Bapak Ibu masih mau nahan-nahan kan? Begitu boynya sudah sukses kawin, datang lagi dia. Wah selamat boy, kamu sekarang udah menikah boy. Sekarang aku udah bisa masuk nggak? Kamu kan bentar lagi jadi imam. Alah Roh Kudus, aku lagi bulan madu, lagi nikmat-nikmatnya dia sama istri saya. Terus begitu, sampai dia punya anak, Roh Kudus datang lagi. Roh Kudus gak tahu nih gue lagi gendong anak nih. Sibuk di kantor, sibuk di rumah, sibuk ngurusin macam-macam. Jadi gak bisa. Ya udah. Sampai punya anak besar, Roh Kudus datang lagi. Tetap sibuk juga. Begitu waktunya sudah lewat, boynya jatuh sakit. Dokter angkat tangan. Boynya bilang, Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus bilang, udah gak ada waktumu lagi boy. Dah. Kira-kira boy kemana? Kemana? Kalau Bapak Ibu masih tawar-tawaran dengan Tuhan, ada expirednya. Software yang Tuhan taruh di dalam hidupmu itu akhir gak ada gunanya. Mumpung kakimu masih kuat, bilang di hatimu, Tuhan sebenarnya engkau tahu apa sih software itu di dalam hidupku. Aku mau lakukannya untuk Tuhan. Amen. Satu orang, semua yang datang di gereja sekarang ini, kalau semuanya melakukan apa yang Roh Kudus minta, ini gereja sudah gak muat. Ini gereja gak akan ada lagi kursi kosong. Bahkan akan ada ibadah 1, 2, 3, dan 4. Lalu ini yang sekarang lagi dengar khotbah di mana? Cuman datang gereja minta berkat, datang gereja minta mujizat. Lihat, sampai satu perusahaan yang milik kapal pesiar ini digoncang, diporak-porandakan sama Tuhan, hanya ingin mengeluarkan satu orang yang Tuhan punya urusan dengan dia. Kalau sampai Tuhan berurusan dengan kita dan kita tidak lakukan apa yang dia mau, kiamat dunia Bapak Ibu. Kalau sudah waktunya Tuhan kau masih mengeraskan hati, halo, direnovasi sama Tuhan, rumah tanggamu direnovasi, bisnismu direnovasi, semua apapun yang kau kerjakan, Tuhan gak peduli, yang penting kau kembali kepada dia. Gak bisa diganti. Saya bilang, Tuhan
Segitu kejamnya kah engkau dengan Yunus? Kenapa engkau tidak ganti aja dengan anak muda yang lain? Gak bisa, hambaku gak bisa. Karena software yang update untuk Niniwe hanya ada di dalam Yunus, spesial. Coba lihat sebelah kiri kanan, berarti aku orang spesial nih. Ayo ngomong dong, jangan jadi bengong. Halo, saya rindu, tapi saya sudah tua. Saya mau bilang, orang tua itu lebih cos kalau untuk penginjilan. Karena udah nggak ada celah lagi. Sekalipun udah bungkuk begini, shalom, wah, ya kan? Doanya itu didengar sama Tuhan. Iya, ini orang-orang yang dipakai Tuhan semua ini. Bilang sama dirimu, aku juga dipakai Tuhan. Yes, dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan tuh nggak harus pendeta. Itu pendeta kan pelayan dari Tuhan, betul ya? PDT itu juga termasuk pedagang dari Tuhan. PDT juga petani dari Tuhan. Iya. Lah ini pendeta itu kan pelayan dari Tuhan kan? Lah ini pemusik dari Tuhan juga, PDT juga nih. Jadi jangan bilang mereka cuma main musik doang. Ketemu orang lain di bus, Pak, saya bersuka cita banget Pak. Kenapa? Hatiku berbunga-bunga dengan Tuhan Yesus. Bapak kenal Tuhan Yesus gak? Sekalipun pemusik, di busway ngomong begitu dia. Iya. Kok Bapak nangis? Aku membutuhkan pribadi yang bisa sembuhkan saya. Wih. Wah, kesempatan. Bapak masalahnya apa? Banyak. Boleh saya doakan Pak? Senang hati. Pendeta enggak? Pendeta enggak? Pendeta. Nah ini bapak-bapak pemusik ini juga dipakai Tuhan. Bukan sekedar main musik, tapi beritakan Injil kerajaan surga. Amin. Iya. Bilang sama sebelah lain, ternyata aku dipakai Tuhan, bilang. Haleluya. Amen. Iya. Semua kita ini dipakai Tuhan, gak pandang bulu, mau remaja, dewasa, dan orang tua, bahkan oma-oma, opa-opa dipakai sama Tuhan. Haleluya. Saya pernah dengar ada kisah tentang si Acong. Ada yang kenal dengan Acong? Gak ada yang kenal? Belum kenalan? Jangan sampai kalah dengan si Acong. Bukan si Ucok, Acong. Jangan dibalik. Ini memang cerita si Acong. Acong ini tahu nggak Bapak Ibu? Orangnya bapak-bapak sudah tua, rambut ubanan. Ini kayak tante nih, mirip ya. Saya pinjam rambutnya, bukan mau menghina gitu loh. Hah? Highlight. Asli. Nah ini Acong sudah tua, rambut sudah ubanan. Tahu nggak jualannya dia kerja cari nafkah, dia orang miskin, dia cuma hanya bisa kasih nafkah sama keluarganya, dia usahanya mie gunting Bapak Ibu. Coy, apa namanya itu? Mie apa? Ya, mie gunting. Di sini nggak ada yang tahu mie gunting ya? Ih, ngeri kali. Hah? Cangcopan itu ya, cangcopan itu. Nah, cungcopan itu, mie gunting itu enak Bapak Ibu. Saya waktu remaja kalau habis main bola dia lewat gitu ya, keting kan gunting yang dia bunyi yang ketek gitu kan. Kok beli. Enak itu rasanya, asin-asin gurih. Kayak kuitiau begitu loh, bening minyak. Tapi dia mie gunting. Nah, ini Acong kerjaannya begitu. Nah, rumahnya dia ada di pojok-pojok sawah situ. Dan kalau dia mau ke jalan raya, dia lewati satu gereja. Bapak Ibu tahu dia agamanya Buddha. Tapi dia setiap yang namanya Tuhan dia hormati. Begitu dia lewat Bapak Ibu, dia mau lewat gereja, dia nggak boleh bablas begitu Bapak Ibu, nggak boleh. Dia turun dari sepedanya, dia lihat di pintu gereja situ, dia bilang gini, Tuhan, ini Oe Acong. Pulang nanti dari jualannya, dia diberkati, dia nggak akan jalan bablas, dia akan begini, Tuhan, Acong sudah pulang. Nggak masuk ke gereja, nggak ikut ibadah, nggak dengar khotbah,
Tapi dia setiap kali ketemu gereja itu dia bilang, Tuhan, ini Oe Acong. Bapak Ibu tahu, setiap hari dia lakukan itu. Sampai orang-orang bingung setiap kali si Koko itu lewat, hamba Tuhan jemaat lihat dia berhenti. Masuk aja Om, masuk aja nggak apa-apa. Aku lagi mau jualan, jalan. Bapak Ibu tahu, satu kali ketika dalam hari-harinya Acong selalu sebut seperti itu, Acong jatuh sakit. Dokter angkat tangan, rupanya dia sudah sakit tua, atau mungkin ada sesak di dada karena dia ngayuh sepeda terus. Dibawa ke rumah sakit, dokter sudah suruh keluarganya panggil semuanya, tanda tangan. Dokter sudah angkat tangan nyerah. Istri anaknya nangis. Keluarga-keluarga sudah datang. Acong tit. Biasanya kan tit, tit. Itu masih hidup Bapak Ibu. Ini tit, garis. Tit. Malaikat maut sudah berdiri di sini, malaikat surga di sini. Rebutan kita. Karena Acong sebut Tuhan, rebutan kita. Tahu nggak Bapak Ibu? Karena Acong bisa menghormati Tuhan. Tiba-tiba Yesus datang. Yesus berdiri di pinggir tempat tidurnya. Acong, ini Oe, Tuhan Yesus. Loh kok ketawa? Bukankah harusnya Bapak Ibu merinding dengar cerita ini? Begitu dia udah napas terakhir, Yesus datang. Acong, ini Oe, Tuhan Yesus. Cuman istri saya doang yang tepuk tangan, yang lain gak tepuk tangan juga. Aduh, repot ini, repot. Bapak Ibu tahu ketika Yesus hadir dalam kitab Injil Perjanjian Baru, di mana Yesus ada selalu ada mujizat, betul? Ketika Yesus bilang begini, Acong, ini Oe, Tuhan Yesus, itu Acong bangun Bapak Ibu. Sampai perawat-perawat lari. Gara-gara Acong, banyak perawat dan dokter bertobat. It's very simple kan? Cuman hanya bilang, Tuhan, ini Oe, Acong. Jangan anggap remeh dengan sesuatu yang kecil. Tuhan perhitungkan berapa banyak waktu yang kau buang, semuanya gak ada gunanya. Tapi Acong sangat mengerti, menghormati Tuhan. Orang yang bisa menghormati Tuhan, maka Tuhan akan menghormati dia. Lihat sebelahnya. Khotbah hari ini keren kan? Bilang. Ayo bilang dulu sama sebelahnya, khotbah hari ini keren kan? Bilang. Jangan pulang-pulang dari sini nanti, ya kan? Damai sejahtera nggak ada pula lagi. Kalau ada yang tersinggung di sini, nanti kita pulang salaman aja lah nantilah. Biar saya nanti pulang selamat sampai rumah. Haleluya. Nah, lihat kita teruskan ya. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir, kata hampir-hampir terpukul hancur. Itu kira-kira menurut pandangan Ibu enak, Bapak Ibu enak enggak tuh? Kapal pesiar. Tuhan nggak sampai hitung-hitungan begini, bukan nggak sampai. Tuhan tuh nggak peduli loh kapal orang. Hanya gara-gara ada satu orang sembunyi di dalamnya. Jangan sampai familimu hancur dibikin Tuhan kau sembunyi di situ, menyembunyikan diri. Jangan sampai perusahaanmu itu dihancurkan sama Tuhan gara-gara kau keras hati nggak mau lakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan nggak peduli Bapak Ibu. Serius. Kalau engkau sudah mengerti, Tuhan kasih tanda-tanda berkali-kali, semua yang kau kerjakan hancur, gagal, balik sama Tuhan. Tuhan, aku yang kau panggil kan? Gara-gara aku kan Tuhan? Coba buka Maleakhi 3 ayat 18.
Nanti kita lanjut ini ya, Yunus 1 sampai 4. Oke, sudah dapat ya? Kita lihat. Maliaki 3:18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah. Tuhan akan bikin sebuah perbedaan. Dari semua orang-orang yang ada di sini pun, siapa yang sungguh-sungguh beribadah sama siapa yang tidak, akan terlihat perbedaannya. Dari satu keluarga kakak beradik, kalau ada kakak beradik ada 7 orang, 5 orang, 4 orang, coba lihat, satu orang yang sungguh-sungguh beribadah akan Tuhan tampilkan lebih baik daripada yang lain. Haleluya. Orang benar dan orang di dalam satu rumah tangga, siapakah orang benar, siapakah orang fasik? Orang yang benar itu melakukan perintah tuh, mentaati perintah tuh. Tapi orang fasik, orang benar dan orang fasik itu sama-sama ada di dalam gereja. Bukan agama lain. Tuhan nggak pernah bahas agama lain di sini. Kalau agama lain nggak usah disebut juga, itu udah calon-calon ke neraka. Makanya Tuhan sampai mati Bapak Ibu biar mereka percaya. Tapi orang benar dan orang fasik ini ada di dalam gereja. Orang benar itu menghadap Tuhan, apapun yang terjadi dia hadap Tuhan, maju terus cari Tuhan, cari wajahnya Tuhan. Tapi kalau orang fasik membelakangi Tuhan, ini orang fasik. Kristen tapi masih mabuk juga. Kristen tapi masih berbuat zina. Kristen tapi nipu juga. Saya berharap di sini nggak ada ya. Saya berharap di sini nggak ada. Tapi kalau ada, bertobat. Tuhan akan bikin sebuah perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang benar itu orang yang terus mencari terang Tuhan, wajah Tuhan. Bukankah wajah Tuhan itu kemuliaan? Bukankah wajah Tuhan itu kekudusan? Maka orang yang mencari wajah Tuhan terus, lambat laun hidupnya semakin kudus, dosa-dosanya lepas, penyakitnya lepas, kemunafikannya lepas. Seharusnya Bapak Ibu yang datang di gereja ini jadi orang benar semua. Gak ada kemunafikan di sini, gak ada dosa di sini. Tapi kalau orang fasik, dia belakangi Tuhan. Apa akibatnya? Lihat. Ada bayangan saya di sini. Bapak bisa lihat? Kalau saya membelakangi Tuhan tapi masih dekat dengan cahaya ini, bayangannya pendek enggak? Tapi kalau saya semakin jauh, tuh lihat bayangannya. Itu Bapak lihat bayangannya tuh. Makin panjang enggak? Kalau saya semakin jauh, tuh lihat tuh udah sampai ke sono. Makin panjang enggak? Tapi kalau saya hadapan dengan Tuhan, bayangan saya ada di mana? Di depan saya? Atau di belakang? Saya mau bilang orang benar itu semua masalah, persoalan ngejar dia. Dan dia berjalan dalam kebenaran. Tapi kalau orang fasik, bayangan gelap di depan dia terus, tuh lihat tuh. Cobalah belakangi Tuhan. Masalah terus yang terjadi. Tapi ketika engkau tepat sentring dengan Tuhan, benar-benar fokus dengan Tuhan, masih ada bayangannya lagi enggak di belakang saya? Bayangannya saya injak betul. Engkau akan hidup berkemenangan Bapak Ibu. Yes. Tapi engkau enggak ada yang mau tepuk tangannya untuk Tuhan ya. Makanya jadi orang benar. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Jangan percaya dengan yang namanya ayam putih dengan jeruk purut. Jangan percaya dengan yang namanya bawa sesajen di kuburan. Itu orang fasik. Jangan percaya dengan minta doa dengan leluhur. Itu orang fasik. Makanya banyak orang kaya minta dari leluhur, berhasil, tapi dia membelakangi Tuhan. Sekalipun dia kaya, rumah tangganya hancur.
sekalipun dia banyak uang, tapi badannya sakit-sakitan. Tapi kalau orang yang diberkati Tuhan, nggak ada sakit penyakit. Orang yang diberkati Tuhan, rumah tangganya bahagia. Orang yang diberkati Tuhan, anak-anaknya setia dan taat. Tapi kalau anak-anak yang orang yang memberontak, orang fasik, sekalipun dia seperti terlihat kaya dan diberkati, anak-anaknya memberontak. Karena Amsal bilang orang yang loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya. Engkau yang ngejar yang namanya keuntungan dengan cara fasik, sebentar memang kelihatan banyak, tapi di balik itu ngengat dan karat bilalang pelahap datang ke rumahmu. Ada amin? Ada amin? Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan gak peduli besar kecil Bapak Ibu. Tuhan gak peduli kita kaya dan miskin. Tuhan gak peduli kita orang kota, orang desa. Tuhan tetap pakai kita kalau kita mau respon dengan Dia. Coba baca 2 Tawarik 16 ayat 9. 2 Tawarik 16 ayat 9. Oke. Mana dia ayatnya? Bisa keluar? Oke, by the way, ini khotbah masih ibadah masih ada yang kedua ya? Apakah saya bisa minta overtime 1 jam lagi? Saya kalau khotbah biasanya 3 jam. Gimana? Oh ini udah antri juga bapak-bapak kita nih. Nanti mereka, waduh iya. Ini kuncinya nih, karena mereka nanti ada panggilan lagi mungkin di gereja lain. Waduh, dia udah tegak-tegak tadi. Jam berapa ini khotbah selesai? Aduh. I'm sorry. Saya kalau khotbah 3 jam, Pak, serius. Harusnya tadi dikasih kode 5 menit lagi gitu, biar buru-buru saya. Ini gak ada kasih kode soalnya. Biasanya jam 11 ya close ya. Iya kan jam 9 tengah 11 ya. Oke, saya buru-buru. Oke, lihat ya. 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, lihat seluruh bumi, dari utara ke selatan, dari timur ke barat. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk apa? Melimpahkan kekuatannya kepada siapa? Mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan roh. Lihat ini. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati. Kata mereka di situ enggak pandang orang kota, orang desa. Kata mereka di situ enggak pandang orang tua atau orang muda. Kata mereka di situ enggak pandang orang kaya, orang miskin. Itu artinya semua saudara di sini Tuhan punya rencana. Katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Sebelum saya close, biar Bapak Ibu tahu ya, tapi nanti kitab tadi Yunus harus kita baca sampai selesai. Kalau Roh Kudus sudah ngomong begini, dia kasih tahu semua kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu pernah lihat bintang? Bintang di langit kan? Saya pernah jalan-jalan ke sebuah daerah di daerah Samosir. Itu ada yang namanya dekat daerah Pusuk Buhit. Itu bintang dekat sekali di kepala. Kayaknya langit yang di atas itu bisa kita pegang gitu loh. Kalau Bapak Ibu ada orang Samosir pasti tahu ini. Nah, ketika saya berhenti di situ, itu saya lihat keindahan Tuhan luar biasa. Ada bintang yang besar dekat. Klip-klip dia begitu. Wih, keren banget. Tapi anehnya ada bintang yang kecil sekali. Kelihatan juga. Dia halus cik cik cik. Bintang itu banyak. Tapi terlihat di tengah kegelapan. Saya mau tanya sama kita semuanya. Cahaya bintang itu dari mana sih? Dari mana? Cahaya bintang itu dari mana? Matahari. Kenapa dia bisa memantulkan
cahaya matahari. Saya mau bilang, sebenarnya semua bintang yang terlihat itu bukan jumlah bintang semuanya, masih banyak lagi. Tapi yang lain itu nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Ada yang tahu jawabannya apa? Kenapa cuma bintang yang tertentu bisa kelihatan? Karena begini Bapak Ibu, kalau seandainya itu matahari, amin, mau dekat, mau sedang, mau jauh sekalipun, selama saya membuka diri sama Tuhan, cahaya matahari itu kena di saya enggak? Itulah yang dipantulkan bintang ke bumi. Tapi kalau saya nyempil dan gak mau dekat sama Tuhan, kira-kira saya terlihat? Saya mau bilang Bapak Ibu, apapun kondisimu, kalau engkau benar-benar mencondongkan diri sama Tuhan, dimanapun engkau pasti dilihat oleh orang-orang. Mau sembunyi dimanapun engkau, bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa, kalau engkau orang-orangnya Tuhan, engkau pasti akan dipermuliakan Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Oke, coba kita balik ke Yunus tadi ya. Biar saya nggak punya hutang, kita baca dulu. Kita habiskan ya. Haleluya. Yunus tadi ya, biar kita habisin. Terima kasih untuk kasih dispensasi waktu buat saya. Oke, ayat yang ke-6. 4 tadi ya. Dari 4 dulu, 4 tadi. Oke. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Terus, ayat 5. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, huruf kecil. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu. Itu yang disebabkan hanya gara-gara satu Yunus, akhirnya satu kapal habis, rugi. Ayat yang ke-5. Oh, ini meringankannya, tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Yunus tetap nggak peduli apa yang terjadi di perusahaannya, di kapalnya, di tempat dia bersembunyi. Terus, datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Orang yang bersembunyi tetap dipaksa Tuhan sampai orang-orang minta engkau datang kepada Tuhanmu. Bukan badai saja, bukan laut saja yang memaksa Yunus, tapi orang-orang yang di sekitarmu akan lihat gara-gara kau ini. Terus, lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapakah kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Haleluya. Mau kemanapun kita sembunyi tetap engkau kena. Sudah diundi padahal diambil secara acak, tetap tangan Tuhan munculin namanya Yunus ini. Haleluya. Dengar baik, amin. Kalau engkau masih mau lari dari panggilan Tuhan, makanya saya berani katakan, apapun yang kau kerjakan dibatalkan sama Tuhan semuanya. Terus, ayat 8. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? 9. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, telah menjadikan lautan dan daratan. Akhirnya dia bersaksi siapa Allahnya, sehingga orang-orang yang di sekitar dia jadi melihat bagaimana Allahnya Yunus itu adalah Allah yang ditakuti. Sahutnya kepada mereka, ayat 10. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Saya mau bilang Bapak Ibu, orang-orang yang melarikan diri dari Tuhan tetap akan Tuhan bikin mentok. Orang-orang yang bersinggungan dengan dia akan tahu kamu inilah penyebab malapetaka di perusahaan ini, di keluarga ini, dimanapun. Bahkan orang-orang dunia bilang kau ini pembawa sial. Jadi orang pembawa sial itu bukan orangnya yang sial, karena dia melarikan diri dari panggilan Tuhan. Oke. Ayat yang 10, orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kuperbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Terus, ayat 11. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau? Supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi. Sebab laut semakin bergelora. 12.
Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Terus ayat 13. Lalu berdayunglah orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Yunus bilang, campakkan aku ke laut karena akulah kalian begitu. Tapi nahkoda kapal dan anak-anak kapal nggak berani, karena hukum Yahudi itu kalau membunuh itu benar-benar kualat. Ketika Yunus sudah bilang begitu, mereka tidak mendengarkan Yunus. Mereka mencoba lagi memaksakan kapal itu untuk bisa minggir ke pinggiran pantai, tapi nggak berhasil. Tuhan tahan dengan tangannya, cuma nggak kelihatan. Lihat ayat 14. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tangguhkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Terus ayat 15. Kemudian mereka mengangkat Yunus. Ya, sebelumnya nahkoda minta ampun sama Tuhan kan? Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkan ke dalam laut. 1, hitung. 2, 3. Yunusnya begini. Kalau menurut pikiran manusia, Yunus mati kan? Mati dong. Masuk air di kuping, di mata, di hidung, nggak ada oksigen. Tapi siapa yang percaya Yunus mati? Yunus hidup? Coba baca ayat 16. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Ayat 17. Maka sama-sama kita baca 1, 2, 3. Di atas itu badai, di tengah-tengah laut, di bawah ada ikan besar. Mau lari kemana Yunus? Menurut orang Yunus masih mati. Tapi lihat ayat ini, dikatakan sini, maka atas penentuan Tuhan, tadinya ikan itu ada di situ? Nggak ada. Karena kata atas penentuan, Tuhan tiba-tiba adakan mukjizat. Ketika engkau kembali kepada Tuhan, ekonomimu dipulihkan sama Tuhan. Hutang-hutangmu dibayar sama Tuhan. Suamimu yang selingkuh kembali, istrimu yang lari dari hidupmu juga kembali, barang-barangmu yang dirampas orang dikembalikan sama Tuhan. Tuhan sanggup. Lihat itu, atas penentuan Tuhan, Tuhan taruh ada ikan besar di situ, sehingga Yunus dibawa pergi, dimuntahkan di darat. Saya mau bilang, kalau kita menyerahkan diri sama Tuhan, aman hidupmu, aman anak-anakmu, aman istrimu, aman suamimu. Khotbah ini kita sambung berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Saya undang pemusik sama singer.